Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 171 Pembalasan. Peter, silakan dan katakan, selama kamu berani mengatakan, aku bisa menjamin kamu tidak akan selamat besok. Carlos mencibir dan menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Ancaman pembunuhan yang dingin membuat Peter gemetar. Carlos tidak peduli sama sekali. Dia tahu bahwa Carlos memiliki latar belakang di lingkaran bawah tanah. Dia hanya impulsif dan mengancamnya. Pada saat ini, dia bereaksi dan dalam kesulitan. Saya takut Carlos akan membunuhnya. Peter tiba-tiba panik, tidak tahu bahwa wajahnya cacat, mengambil beberapa potong pakaian tanpa pandang bulu, dan melarikan diri dari Estopia Selatan. Dia takut dia akan mati nanti. Carlos, yang meletakkan telepon, tanpa ekspresi dan sepertinya tidak marah. Tetapi tidak ada orang di sekitar yang berani berbicara, bahkan suara nafasnya, berusaha untuk tidak melakukannya. Bang! Dia tiba-tiba meraih cangkir teh di atas meja dan jatuh dengan keras di tanah, dengan jengkel dan dengan marah berkata, buang. Semuanya sia-sia, limbah. Tidak ada yang bisa dilakukan, sia-sia. Aku tidak menyangka Andrew bisa dengan mudah memahaminya, itu tidak mudah. Dia mengertakkan gigi, tahu bahwa Andrew pasti merasakan anomali, dan menemukan Peter, sehingga rencananya gagal. Dia ingin membunuh 3 burung dengan 1 batu, menghancurkan reputasi Emma, menghancurkan grup Matthew dan diam-diam mengendalikan proyek Matthew, tetapi gagal langsung di awal. Itu semua karena Andrew. Carlos memejamkan mata, menarik napas panjang, membukanya lagi, dan menoleh untuk melihat orang-orang di sekitarnya. Saya bertanya kepada orang yang Anda cari, apakah Anda menemukannya? Yusao, aku sudah menemukannya, dan itu ada di gudang. Petik 2. Carlos berdiri, pergi. Dia segera pergi ke gudang. Gudang redup itu terpencil dan tidak dapat diakses, dan merupakan tempat yang ia gunakan untuk menahan beberapa orang. Pada saat ini, Stuart dan putranya dilucuti pakaian tubuh bagian atas mereka, dan kedua tangan dan kaki diikat dengan tali dan diikat dengan kuat ke rak besi. Dalam cuaca seperti ini, gudang itu sangat dingin, dan mereka berdua memiliki banyak air mata di hidung mereka dan menggigil di seluruh tubuh mereka. Lepaskan, biarkan kami. Oliver menangis, saya mohon, biarkan kami pergi, kami akan memberikan semua uangnya. Petik 2. Tolong, tolong. Dia tidak berguna, tidak ada yang bahkan memanggil perlakukan dia. Diam. Stuart mengertakkan gigi, dan masih ada beberapa bekas darah di tubuhnya. Sebelumnya, setelah Matthew tua dijual kepadanya dengan harga murah, dia bersiap untuk melarikan diri dari Estopia Selatan dengan uang dan pergi ke tempat lain di Dongshan, tetapi dia dirampok begitu dia meninggalkan kota Fingol. Dia pikir dia dari Andrew, tetapi dia tidak mengharapkan itu. Kakak, itu. Pintu gudang terbuka dan beberapa orang masuk. Begitu Stuart mendongak, cahaya menusuknya sehingga dia tidak bisa membuka matanya, dan pintu tertutup lagi, sehingga dia bisa melihat siapa orang itu. Itu kamu, Oliver berteriak, Carlos. Bagaimana bisa itu kamu? Kami adalah saudara. Anda harus memperlakukan saya seperti ini. Petik 2. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi Carlos. Pada saat itu, Carlos tidak memiliki wajah tersenyum seperti yang dia katakan kepada Oliver sebelumnya, dan wajahnya yang dingin, dengan semacam kekerasan, membuat Oliver ingin melanjutkan, tetapi dia takut. Stuart masih tampak tenang. Carlos menangkap 2 ayah dan putranya, tetapi tidak melakukannya, itu pasti bukan hidup mereka. Apa yang kamu inginkan? Dia memandang Carlos dan menarik napas dalam-dalam, karena suaranya sedikit bergetar karena terlalu dingin. Saya ingin memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam. Petik 2. Carlos menatap kedua orang itu. Hanya tidak tahu, apakah kamu mau atau tidak? Petik 2.
Balas dendam. Stuart mencibir. Langsung saja jika Anda ingin menggunakan kami. Haha, Pak Stuart memang pantas menjadi orang yang berjalan dengan kuat. Angin dan ombak, Charles Dao, saya harus berurusan dengan Matius dan Andrew. Mari kita sepakati poin ini. Petik 2. Mata Stuart berkedip. Dia tidak menyangka Carlos tiba-tiba ingin berurusan dengan Lin. Selama periode waktu ini, dia tidak tahu apa yang terjadi. Wajahnya penuh keraguan, dan Carlos melihatnya dengan jelas. Mereka membunuh adik laki-lakiku. Carlos hampir ingin mengaum. Aku ingin mereka membayar harganya. Stuart dan putranya bergidik. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Stuart bertanya sebentar. Yu tertawa dengan dingin, dengan licik, dan bahkan membuat kulit kepalanya mati rasa. Bab 172. Emma akhirnya merasa lega ketika proyek yang paling penting saat ini dinegosiasikan dan kepentingan dan inisiatif terbesar telah dimenangkan. Hari-hari ini dia adalah kepala rumah, dan tekanan untuk membawa seluruh Matius di pundaknya masih sangat besar. Dia berharap Logan dapat pulih dengan cepat dan berbagi bersama, sementara dia berharap Logan akan memiliki lebih banyak waktu istirahat. Untungnya, Andrew masih ada. Tidak peduli masalah apapun, pria ini akan selalu bersamanya. Ayah bisa bergerak dengan normal. Dia berkata bahwa dia dapat kembali ke perusahaan dalam 2 hari. Petik 2. Emma meremas lehernya yang sakit dengan ringan. Dengan dia, aku akan lebih rileks. Petik 2. Dia melirik Andrew dan Andrew memandang dirinya sendiri minum teh, seolah tidak mendengar. Halo, dia tidak puas. Saya berbicara dengan Anda. Petik 2. Hah. Andrew tersenyum. Saya mendengarkan, Anda terus berkata. Petik 2. Selesai. Petik 2. Emma benar-benar mendengus. Orang ini sangat linglung. Dia berjalan mendekat, mengambil cangkir teh, dan mengguncangnya dengan lembut. Apakah orang ini Gao Yong masih harus menyimpannya? Kali ini hampir terjadi. Jika bukan karena Andrew, kekalahan Matthew akan bagus. Itu bakat pribadi, belum ambisius. Ayah memilih untuk meninggalkannya karena suatu alasan. Petik 2. Andrew berkata, adapun kelemahannya, itu bukan lagi kelemahan. Petik 2. Mengapa? Emma benar-benar bingung. Andrew tidak bisa menahan tawa, psikologi memiliki bayangan. Bukan itu. Ketika dia bertemu Peter, dia tidak tahu seperti apa kegembiraan itu. Tetapi ketika dia berpikir untuk menanam kembang kol, saya khawatir dia tidak ingin berkomunikasi dengan wanita manapun dalam beberapa bulan terakhir. Gao Yong tidak hanya menyukai wanita, tetapi juga takut akan kematian. Kelemahan ini adalah yang paling mematikan. Emma benar-benar memerah, dan memalukan mendengar Andrew mengatakan bahwa ini sangat tenang. Yah. Andrew tidak akan malu sama sekali tentang masalah pribadi. Kehidupan pribadi Peter kacau, itulah sebabnya dia bisa bangkit dengan cepat. Emma benar-benar menghina. Dia tidak bisa menerima tubuh dan martabatnya sendiri dengan imbalan uang dan status. Oke, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, dia akan menanganinya ketika ayah kembali. Petik 2, kata Andrew sambil tersenyum. Logan akan segera kembali, dan tekanan Emma akan sangat berkurang. Selama ini, Emma benar-benar bekerja keras. Dia menatapnya dan berkata, jika tidak, aku akan membawamu ke ibu kota provinsi untuk bermain selama 2 hari, santai. Pergi ke ibu kota provinsi. Emma berkedip, hanya ingin setuju, tetapi memikirkan begitu banyak hal tentang perusahaan. Izinkan saya mengatakan, apa yang harus dimainkan di ibu kota provinsi. Yah, itu gadis Solona. Petik 2. Andrew berkata, Solona menelepon saya dan mengatakan bahwa ujian masuk perguruan tinggi ingin mendaftar ke universitas di ibu kota provinsi dan menanyakan pendapat saya. Petik 2. Emma terkejut, bagaimana dia bisa bertanya? Kamu. Gadis ini tidak bertanya padaku, apa gunanya dirimu? Petik 2.
Dia adalah lulusan universitas terkenal dan universitas terkenal di ibu kota provinsi. Solona harus bertanya padanya. Andrew, penatua geng, belum pernah kuliah. Apa gunanya dia? Andrew tidak dapat menahan tawa. Saya berkata, biarkan dia pergi ke universitas provinsi untuk giliran, dan pergi kemanapun dia suka. Petik 2. Emma memandang Andrew dengan curiga. Yuner masih kecil, jangan mengacaukannya. Petik 2. Andrew membeku sesaat, dan tiba-tiba menarik Emma ke dalam pelukannya. Takut Emma tiba-tiba gelisah, hampir berteriak suara, tetapi tidak berani, takut didengar oleh orang-orang di luar. Acak, mata Andrew seperti galaksi. Bahkan jika kelainan itu datang, aku hanya ingin mengganggumu. Putong, berdebar. Detak jantung Emma tiba-tiba bertambah cepat, dia merasa dirinya benar-benar jatuh ke dalam mata Andrew yang dalam. Keduanya saling memandang, dan suasananya tiba-tiba menjadi ambigu. Emma benar-benar kaku, dan dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Dia hanya tahu bahwa dia sepertinya menutup matanya. Bab 173. Bel-bel. Telepon berbunyi. Andrew memarahi dalam hati. Aku yang menjawab teleponnya dulu. Petik 2. Emma berdiri dengan panik, dan wajahnya benar-benar merah, mencapai akar lehernya. Tidak, saya tidak bisa tinggal di kantor dengan Andrew sendirian, terlalu berbahaya. Dia sebenarnya menunggu. Emma benar-benar sibuk berjalan ke meja dan menghubungkan telepon, itu dari Cynthia. Ayah akan keluar dari rumah sakit. Baiklah, kita akan pulang nanti. Petik 2. Menutup telepon, Emma berkata, ayah akan meninggalkan rumah sakit. Ibu meminta kami pulang lebih awal. Dia membuat beberapa hidangan untuk dirayakan. Petik 2. Andrew berbaring. Malas pinggang, akan menunggu ibu untuk memasak, merindukan iga babi asam manis saya. Petik 2. Emma sudah memasak beberapa kali, dan Andrew masih bisa makan, tapi Emma tidak bisa makan lagi. Kali ini diselesaikan di Food Temple Restaurant. Ibu juga mengatakan bahwa ayah ingin membicarakan sesuatu dengan kita. Petik 2. Baiklah, pulanglah. Petik 2. Andrew bangkit dan berjalan menghampiri Emma. Napas lelaki itu tersengal-sengal, wajah Emma masih sangat merah. Anda baru saja mengatakan untuk menjawab telepon dulu, lalu apa yang terjadi setelah menjawab telepon? Andrew sedikit menunduk, memperhatikan Emma. Kemudian, Emma menghindari pandangan Andrew. Dan apa? Pulang ke rumah. Setelah itu, dia meraih tas tangannya dan berlari panik. Andrew tidak marah, tapi agak senang. Melihat penampilan genit Emma, dia jelas siap, tapi dia tidak begitu berani. Cium itu, apakah ini sangat sulit? Lin, makanan yang lezat, 4 orang, 8 hidangan. Cynthia membuat semua hidangan terbaiknya. Logan hanya bisa merasakan emosi, pada hari ini, aku hanya berani berpikir dalam mimpiku, tetapi aku tidak berharap itu benar. Petik 2. Dia memandang Andrew dan mengangkat gelasnya. Andrew, aku akan menghargaimu dulu. Sebuah cangkir. Andrew tersenyum, tidak berbicara, berdenting dengan Logan, dan langsung bekerja. Andrew mencicipinya, iga hari ini garing. Cynthia berkata sambil tersenyum. Jika bukan karena Andrew, di mana keluarganya bisa begitu bahagia, anak ini benar-benar terlihat semakin tersanjung. Renyah. Sangat lezat. Coba ini lagi. Sumi menangkap Andrew dengan sepotong ikan. Makan lebih banyak ikan, itu baik untuk kesehatan. Akhir-akhir ini kamu sangat sibuk. Petik 2. Terima kasih ibu. Petik 2. Juga ini, saya jarang membuat hidangan ini, saya tidak tahu apakah itu sesuai dengan selera Anda. Petik 2. Yah, aku menyukainya, sangat lezat. Petik 2. Emma memandangi orang tuanya, yang satu berdenting dengan Andrew dan minum, dan yang lainnya terus-menerus melayani Andrew. Mau tak mau hidungnya keriput. Mengapa tidak ada yang memberi sayuran sendiri? Ibu ini, aku putrimu. Petik 2. Dia memandang Cynthia dengan aroma cuka,
Apa kau tidak memberi putrimu sayur? Potong dirimu, jangan tangan. Sumei memberinya tatapan putih. Seluruh piring iga babi asam dan asam langsung ditransfer ke Andrew. Ayah ini, gadis tidak minum. Logan tertawa dan berkata, ayo, Andrew, kedua kakek kita akan pergi satu kali lagi. Petik 2. Emma benar-benar ingin menangis. Dia tiba-tiba ingin lari dari rumah. Ini bukan rumahnya lagi. Orang tua ini bukan miliknya sendiri. Oh, semuanya direnggut oleh Andrew bajingan ini. Dengan banyak anggur dan makanan, wajah Logan memerah, dan tubuhnya baru saja pulih. Cynthia menolak untuk membiarkannya minum lebih banyak, tapi masih tersipu sedikit. Aku ingin berdiskusi denganmu. Dia menarik napas dalam-dalam, memandang semua orang, ragu-ragu sebelum berbicara, aku ingin merawat ayahku kembali. Petik 2. Bab 174. Logan berkata, Matthew. Karena Stuart menjual semua properti Matthew Family ke Zolhua, rumah tua Matthew Family juga dijual oleh Stuart, dan Matthew langsung dilemparkan ke panti jompo, meninggalkan sedikit uang dan tidak lagi dikelola. Logan ingin tahu keputusasaan macam apa yang dialami seorang lansia yang dibelai di rumah jompo. Dia memerah, dia telah melakukan banyak hal yang salah, saya menyalahkannya, dan bahkan membencinya. Petik 2. Jika bukan karena Matthew, Cynthia akan mengalami begitu banyak kesalahan di tahun-tahun ini, Emma mungkin bisa melanjutkan mimpinya, studi-studi pasca sarjana. Namun, Matthew selalu menjadi ayah kandungnya sendiri, dan dia merasa tidak nyaman ketika dia diminta untuk melihat Matthew berdiri sendirian dan mati. Aku tahu orang tua itu telah melakukan banyak hal yang membuatmu sedih, dan aku sama-sama marah. Logan memandang Cynthia dan Emma. Tapi dia selalu ayahku, dan aku tidak bisa hanya mengawasinya. Sumei tidak berbicara. Dia tidak menggunakan sumpit, dia hanya melihat ke arah Logan, dan tidak ada emosi di wajahnya. Berbicara tentang kebencian, Cynthia secara alami memiliki kebencian dan tidak sedikit. Dia tidak pernah diberitahu berapa banyak kesalahan yang dideritanya dan berapa banyak matanya yang dideritanya sejak menikah dengan keluarga Matthew di tahun-tahun ini, tetapi Logan tahu. Di rumah, akhirnya menjadi lebih baik, dan kemudian mendapatkan orang tua itu kembali, apakah itu akan menjadi anjing terbang lagi? Istri, Logan berkata, dan dia merasa Cynthia itu sedikit tidak bahagia. Saya baru saja menyebutkannya hari ini. Saya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Tidak masalah jika Anda tidak setuju. Lagi pula, dia kasihan padamu dulu. Petik 2. Dia menarik napas dalam. Dia tersenyum, jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda harus mendapatkan beberapa pelajaran. Petik 2. Emma tidak mengatakan hal Cynthia. Dia tahu bahwa dalam keluarga ini, yang paling dirugikan adalah Cynthia. Ketika Cynthia tidak berbicara, dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, Andrew sudah lama tidak berada di keluarga ini. Dia tidak jelas tentang beberapa hal yang terjadi di masa lalu, dan dia secara alami tidak akan berbicara. Tetapi dia tahu bahwa Logan adalah anak yang berbakti. Entah itu dulu atau sekarang, dia murni di alam, yang tidak bisa diubah seumur hidup. Bahkan, apa yang Mei Mei cari adalah sifat manusia dari Logan. Butuh bertahun-tahun baginya. Keluarga ini baik. Dari Logan ke Cynthia, kita dapat mengajar Emma yang lebih baik. Keluarga yang baik. Istri, jangan marah. Petik 2. Melihat Cynthia berhenti bicara, Logan cemas. Dia buru-buru memberi Emma dan Andrew mata mereka dan meminta mereka untuk membantu. Alih-alih membujuk Cynthia untuk setuju, dia membujuknya untuk tidak marah. Saya tidak marah. Tapi sebelum Emma benar-benar berbicara, Cynthia melirik Logan, aku baru saja berpikir, menjemput lelaki tua itu, keluarga kita sangat kecil, di mana dia Maxwell Pink. Tidak bisa membiarkan dia menjadi pria tua Strux Maxwell di sofa. Petik 2. Selama di rumah sakit, Cynthia menemani Logan setiap hari. Setelah mengetahui situasi Matthew,
Logan tidak berhasil dengan baik. Dia, seorang istri, apa dia tidak tahu apa yang Logan pikirkan? Tentu saja dia benci. Setelah bertahun-tahun bersedih, dimanapun Anda mengatakan Anda bisa melupakan, dan di mana Anda mengatakan pengampunan bisa dimaafkan. Dia baik tetapi bukan orang suci. Tapi dia tidak ingin Logan merasa bersalah. Itu adalah suaminya, lelaki kesayangannya. Mendengar kata-kata Cynthia, Logan terpana dan tak merespon lama. Bahkan Emma tertegun. Anda tahu betapa sulitnya keputusan ini. Lihat apa yang saya lakukan. Koh melihat semua orang menatapnya, berteriak, namamu adalah Matthew bukan hal yang baik, kamu tahu menggertakku, karena semua memutuskan, aku tidak menentang. Petik 2. Andrew, nanti ibu dan ibu berada di negara Cynthia, kamu harus melindungi ibu. Petik 2. Andrew mengangguk sambil tersenyum, tidak masalah. Petik 2. Istri, apakah kamu benar-benar setuju? Logan berkata dengan penuh semangat. Jadi, apakah saya setuju? Cynthia memandang suaminya, dia tahu Logan terlalu baik, dia tidak akan Maxwell, dia tidak bisa Maxwell siang dan malam, rasa bersalah, Maxwell dan Maxwell, bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu? Terima kasih, istri. Logan meraih Cynthia dan mencium wajahnya. Cynthia tiba-tiba memerah dan mendorongnya menjauh. Apa yang sedang kamu lakukan? Anak-anak ada di sini. Petik 2. Dia menoleh, dan Andrew dan Emma menutupi matanya dengan pemahaman diam-diam. Kami tidak melihat apa-apa. Larut malam, Andrew berbalik ke lantai, mencoba memberitahu Emma dengan tindakan bahwa lantai itu agak dingin, atau biarkan dirimu pergi tidur. Tetapi Emma benar-benar tidak responsif. Andrew, mendadak mendengar suara Emma yang sebenarnya, Andrew segera bangkit dan menggulung selimutnya. Bab 175. Sudah lama kau tahu bahwa ibuku akan setuju. Andrew merilekskan selimutnya lagi, orang tuaku semuanya adalah anak yang berbakti, dan tulang mereka tidak dapat diubah. Selain itu, lelaki tua itu seharusnya telah melalui semua kesulitan dan tahu bahwa dia salah. Bagaimana bisa? Seorang pria lanjut usia dengan stroke tinggal di panti jompo. Jangan pikirkan itu. Kakek saya tidak seperti ini sebelumnya. Emma berbisik. Setidaknya, dia sangat baik padaku ketika aku masih kecil. Petik 2. Setelah ayah saya mengalami kecelakaan mobil, Stuart mengambil alih keluarga Matthew dan mengatakan bahwa gadis itu tidak berguna bagi keluarga Matthew. Teman-teman, semuanya telah berubah. Andrew tahu bahwa Emma benar-benar meyakinkan dirinya untuk setuju dengan ide-ide Logan. Yah, itu salah ayah dan anak Stuart, tapi sayangnya, biarkan mereka lari. Petik 2. Andrew berkata, jika tidak, saya akan membiarkan mereka mendapatkannya kembali, memukul mereka dengan keras, dan memberi Anda napas. Jangan. Emma benar-benar berkata, Ago, mereka pasti akan membunuh mereka. Mereka sekarang memanggil adik ipar mereka, setiap kali mereka melihat diri mereka sendiri, mereka harus membungkuk 90 derajat dengan hormat. Awalnya, Emma benar-benar tidak terbiasa, seolah-olah dia adalah dirinya sendiri. Apa wanita kakak laki-laki itu? Nanti kemudian diganti menjadi salut, yang bahkan lebih aneh. Bagaimanapun, rasa hormat itu tidak pernah dikompromikan dan tidak pernah berubah. Dengarkan istrimu, kata Andrew. Baik, ayo pergi ke Maxwell. Emma selesai, berbalik dan berhenti berbicara. Andrew ingin mengatakan bahwa lantai itu agak dingin. Ketika sampai di bibirnya, dia hanya bisa terus bertahan. Semalam, pagi-pagi keesokan harinya, anak bungsu ketiga sedang menunggu di pintu dengan BMW seri 7. Andrew dan yang lainnya mengganti pakaian mereka dan bersiap untuk pergi ke panti jompo untuk membawa Matthew kembali ke perawatan. Rumah perawatan Puncak Castle. Di kota Fingol, itu hanya dapat dianggap sebagai panti jompo umum. Ada banyak orang tua yang menerimanya. Karena biayanya tidak mahal, layanannya tidak akan terlalu bagus.
Bahkan ada berita bahwa para lansia telah dipukuli beberapa kali. Tetapi karena harganya murah, Anda bahkan harus melihat apakah Anda ingin masuk. Logan dan yang lainnya langsung pergi ke kantor dekan dan mengusulkan untuk menerima kembali Matthew. Melihat pertarungan besar dan mobil BMW anyar di luar, dekan juga sangat baik dan langsung meminta seseorang untuk mengaturnya. Tidak lama kemudian, orang itu kembali, tetapi berkata, Matthew dijemput kemarin. Petik 2. Siapa? Logan gelisah. Di kota Fingol, siapa lagi yang akan bertanggung jawab atas Matthew? Apalagi, saat ini Matthew mengalami stroke dan bahkan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Pria itu mengatakan itu putranya, dan nama terdaftarnya adalah Stuart. Wajah Logan tiba-tiba berubah saat mendengar nama Stuart, dan dia punya firasat buruk. Stuart, apa sih yang ingin dia lakukan? Petik 2. Logan marah. Dia mengenal Stuart dengan sangat baik, tidak mungkin bagi bajingan ini untuk membawa Matthew kembali ke usia tua. Apakah dia meninggalkan informasi lain? Andrew bertanya dengan segera. Tidak, manusia itu berkata, tetapi ketika orang tua itu dibawa pergi, orang tua itu tampak sangat tidak mau, seolah-olah sedikit takut. Petik 2. Logan lebih cemas ketika mendengarnya. Matthew di tangan Stuart, saya khawatir dia tidak akan punya banyak waktu untuk hidup, itu adalah pria yang tidak sebaik babi. Ayah, jangan khawatir. Andrew Roth, sejak Stuart kembali, maka dia pasti masih kota Estopia Selatan, saya dapat menemukannya. Petik 2. Dia berbalik dan melihat yang termuda. Daniel menelon dan membiarkan mereka menemukan seseorang. Tanda seru adalah, lakukan segera. Bagaimana bisa Logan tidak khawatir? Matthew sekarang mengalami stroke dan tidak memiliki kemampuan untuk merawat dirinya sendiri. Terlebih lagi, industri Matthew tidak ada di tangannya. Tidak ada keuntungan baginya. Stuart tidak akan pernah melakukannya. Dia pasti mengambil Matthews dengan motif tersembunyi. Jangan khawatir, Andrew mengatakan bahwa jika dia dapat menemukan seseorang, dia pasti akan dapat menemukannya. Petik 2. Cynthia terhibur. Melihat suaminya, dia tahu bahwa Logan mengkhawatirkan lelaki tua itu. Andrew meminta yang ketiga untuk mengirim Logan dan yang lainnya pulang, dan segera pergi ke Daniel. Sekarang seluruh Estopia Selatan telah memulai transformasi jaringan informasi intelijen. Ada Conway di lingkaran tanah dan Daniel di lingkaran bawah tanah. Meskipun masih dalam masa pertumbuhan, efisiensinya sama tinggi. Segera, Stuart ditemukan. Orang ini berani kembali ke Donghae. Dia ada di stasiun TV. Daniel sedikit mengernyit. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Petik 2. Saudaraku, apakah saya akan membiarkan dia langsung keluar dari stasiun TV? Andrew menggelengkan kepalanya. Di tempat seperti stasiun TV, Anda tidak dapat mengacaukan. Jika tidak, dampaknya akan terlalu buruk, bahkan jika itu Conway, itu tidak mudah ditangani. Media kuat dan mandiri. Lihat apa yang orang ini ingin lakukan. Andrew Dow, selain itu, panggil Conway. Anda harus mempercepat tata letak, kota Fingol akan menjadi sepotong besi, media tidak dapat diabaikan. Petik 2. Daniel mengangguk, dia benar-benar tidak memikirkan ini sebelumnya. Saat ini, di stasiun TV. Stuart duduk di sana, Matthew di sampingnya, wajahnya pucat dan tanpa ekspresi, seolah menunggu untuk mati. Masih ada sedikit bau di tubuhnya, dan dia tidak tahu bahwa dia hanya diberi mandi selama beberapa hari di panti jompo. Pak Stuart, acaranya akan segera dimulai, kamu siap? Itu. Pembawa acara datang dan menjelaskan bahwa ketika tidak ada orang di sekitar, dia merendahkan suaranya. Yusau berkata, ikuti saja naskahnya. Petik 2. Bab 176. Stuart mengangguk, seringai melintas di sudut mulutnya. Bagaimana kalau hanya mengikuti skrip? Jika dia ingin datang,
dia akan menghancurkan keluarga Logan. Bagaimana, sebelum mati, kamu masih bisa bersenang-senang? Petik 2. Stuart menoleh untuk melihat ke arah Matthew. Saya akan melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini, dan saya akan memberikan Anda panti jompo yang lebih baik. Jika tidak bisa dilakukan, cahaya dingin menyala di mataku. Tenggorokan Matthew meluncur, bibirnya gemetar, dan 2 garis air mata mengalir di kepalanya. Dia berpikir tentang betapa buta dia pada awalnya, dan akan mempercayai putranya. Tampar itu, lampu sorot menyala. Beberapa kamera sudah siap. Ini siaran langsung. Halo semuanya, selamat datang untuk menonton Three Things in the House. Tepat waktu, saya pembawa acara. Setelah kata sambutan, pembawa acara mulai memperkenalkan Matthew di kursi roda, dan pada saat itu, wajahnya tenggelam, polos dan bahkan mengenai Stuart dengan tambalannya. Grup Matthew pernah menjadi perusahaan yang sangat terkenal di kota Fingol, tetapi belum lama ini, grup Matthew ditutup tiba-tiba. Segera setelah itu, grup Matthew baru muncul. Teman-teman audiens, ini bukan tentang perang komersial, serial TV, tapi di sekitar kita, kisah keluarga yang nyata. Petik 2. Selanjutnya, kami telah meminta pihak di balik cerita tersebut, Ons Matthew Stuart, manajer umum, saat kami berbicara tentang keluhan, kebenaran. Lampu sorot menghantam tubuh Stuart, semua kamera mengarah ke Stuart, wajahnya tiba-tiba muncul di layar besar dan kecil di Fingol City. Kesedihan, keputusasaan, amarah, keengganan, ekspresi ini ada di wajah Stuart. Bahkan jika itu adalah aktor dari tingkat kaisar film, saya khawatir Stuart tidak nyata saat ini. Kegagalan Matthew, bukan karena manajemen yang buruk, atau karena faktor eksternal, tapi karena perselisihan keluarga. Stuart tertawa getir, dan berkata, kami keluarga Matthew bukanlah keluarga besar, tetapi ada beberapa anggota keluarga, di ayah saya dan saya. Berkat kerja keras, saya berpikir untuk melangkah lebih jauh, tetapi di mana saya bisa memikirkan. Pertahanan siang dan malam, pencuri rumah sulit untuk dilawan. Wajah Stuart tiba-tiba menjadi kejam, dan dia berteriak dengan marah, Logan. Saya tahu Anda bisa melihatnya, jadi saya hanya ingin bertanya, apakah Anda tidur dengan baik di malam hari? Apakah Anda tidak merasa bersalah? Kamu menyakiti ayahmu karena stroke, aku hampir mati, dan keluarga Matthew hancur, hati nuranimu tidak akan marah apa? Anda sekarang membuat Matius baru, Anda telah mengambil semuanya dari Matius sekarang, apakah Anda puas? Pada saat itu, semua layar besar dan kecil di kota Fingol memutar. Suara histeris Stuart, tuduhan dan keluhan. Di sisi Logan tidak berbeda. Di rumah, dia bermain di TV. Stuart membalikkan hitam dan putih, bermain trik dan melemparkan air kotor ke seluruh tubuhnya. Dia terlalu berlebihan. Cynthia sangat marah. Stuart, dia adalah binatang buas. Dia bahkan mendiskreditkanmu seperti ini. Dia pergi ke stasiun TV untuk mendiskreditkanmu. Petik 2. Siapa yang akan menjadi keluarga Matius seperti ini? Itu karena Stuart yang rakus. Dia bahkan menaruh semua tanggung jawabnya pada Logan. Ini jelas di depan seluruh kota Fingol, memercikkan semua air kotor di Logan. Bahkan jika seseorang tidak percaya, dampaknya pada Logan akan sangat menghancurkan. Bahkan grup Matthew akan terpengaruh oleh ini. Siapa yang berani bekerja sama dengan cara yang kejam, dan tak kenal kompromi? Cynthia gemetar karena marah, dan dia tidak ingin suaminya ditikam dengan jahat. Logan sama marahnya. Dia mengepalkan tinjunya, tetapi dia tidak berharap bahwa Stuart akan membawa Matthew pergi untuk menjebak dirinya sendiri. Ini sangat kejam. Emma, yang duduk di samping, benar-benar cemas. Ketika hal-hal terus berkembang seperti ini, Logan dan grup Matthew benar-benar berakhir. Dia menelepon Andrew dengan nada cemas, apa yang harus saya lakukan? Apakah ada cara untuk menghentikan siaran langsung, jadi bagaimana kita harus mengatasinya?
Petik 2. Hal-hal yang terjadi karena ketiadaan, tetapi begitu disebarkan oleh seseorang dengan motif tersembunyi, kematiannya terkadang lebih mengerikan daripada yang sebenarnya terjadi. Hubungan masyarakat grup Matthew sudah terlambat. Program siaran langsung ini tidak dapat dihentikan. Andrew menjawab langsung. Semakin sering berhenti, semakin banyak orang yang merasa bermasalah. Petik 2. Stuart benar tentang ini, jadi dia berani mengikuti program TV dan mengatakannya. Andrew bahkan memikirkannya. Program berhenti, tetapi itu akan membuat Anda percaya bahwa semuanya benar. Kalau tidak, mengapa berhenti tiba-tiba? Mendengar kalimat ini, Emma benar-benar cemas. Apa yang harus saya lakukan? Biarkan dia melanjutkan siaran. Sangat jarang untuk mengiklankan ayah. Ini gratis, tapi tidak bisa disia-siakan. Petik 2. Bab 177. Emma benar-benar bodoh. Apa yang Andrew bicarakan? Iklan gratis apa yang tidak bisa disia-siakan? Stuart sekarang berada di depan seluruh kota Fingol, mati-matian menjelek-jelekkan Logan dan menyiramkan air kotor padanya. Ini bukan iklan. Andrew, baik. Petik 2. Aku tahu. Di sana ada. Andrew tidak perlu bicara terlalu banyak. Jika Emma benar-benar mendekati bibirnya, dia tidak mengatakan itu. Dia dulu percaya pada Andrew. Karena Andrew tidak khawatir, pasti tidak ada masalah. Logan adalah ayahnya sendiri, tetapi Andrew juga akan membelanya dan tidak akan membiarkan orang lain menghancurkannya seperti ini. Letakkan telepon. Emma berjalan ke sisi Logan dan dengan lembut meraih tangan Logan yang gemetar. Ayah, jangan khawatir, Andrew akan menanganinya. Petik 2. Logan menoleh untuk melihat Emma dan Cynthia juga memandangnya. Pada saat ini, ketika nama Andrew didengar, keluarga itu duduk dengan tidak dapat dijelaskan. Tampaknya tidak pernah ada sesuatu yang dapat menyusahkan Andrew, dan tidak ada yang pernah benar-benar melukai dirinya sendiri di depan Andrew. Suaminya, Andrew hadir, tidak akan ada masalah. Cynthia menarik napas dalam-dalam dan memilih untuk percaya pada Andrew, dia pasti akan membuat Stuart membayar harganya. Logan mengangguk. Dia tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan dalam situasi ini. Ini adalah siaran langsung simultan di jaringan TV. Hampir semua orang di kota Fingol akan mengetahui hal-hal ini, bahkan jika itu palsu, ia melompat ke Sungai Kuning dan tidak bisa mencucinya. Keluarga itu sedikit tenang, tetapi mereka masih gugup dan khawatir. Saat ini, Stuart memanfaatkan sepenuhnya bakatnya sebagai seorang aktor. Sebelum siaran langsung di TV, dia menangis dan menuduh Logan merampas properti keluarga Matthew, menganiaya saudara-saudaranya, dan bahkan menyebabkan ayahnya sendiri terkena stroke dan hampir mati. Dia pergi ke TV, bukan untuk dibawa pulang, hanya untuk mendapatkan keadilan, hanya untuk membiarkan semua orang melihat wajah asli Logan. Jangan tertipu oleh Logan. Melihat penampilan Stuart yang menyedihkan, melihat Matthew yang duduk di kursi roda dengan ekspresi yang membosankan, siapa yang meragukannya? Di depan TV dan di depan media online, banyak orang tidak bisa tidak bersumpah, hatiku terlalu gelap. Bahkan saudara saya sendiri dianiaya. Demi uang, Logan benar-benar kejam. Satwa, ini seperti babi dan anjing, dan ayah saya terkena stroke, tidak ada. Intinya, banyak orang memarahi, dan beberapa orang bahkan memanggil program untuk menghibur Stuart dan mengungkapkan simpati mereka. Stuart menginginkan efek ini. Penonton antusias lainnya menelepon dan biarkan kami terhubung. Itu, tuan rumah menghela napas dan memandang Stuart berpasangan. Mereka berdua melihat kebanggaan satu sama lain. Perasaan kendali penuh ini sungguh luar biasa. Pak, Stuart, jangan sedih. Jenis binatang Logan lebih baik dari babi dan anjing. Cepat atau lambat akan ada pembalasan. Saya tidak akan pernah membeli produk lin mereka lagi dan mendukung Anda. Petik 2. Orang seperti ini bisa terus membuka perusahaan. Para bos harus tetap membuka mata, jangan bekerja sama dengan orang seperti ini, jangan sampai suatu hari membunuhmu juga.
Petik 2. Tolak Logan. Resist the Matthew Group. Itu. Panggilan telepon datang satu demi satu. Logan tidak mengatakan apa-apa. Kebencian ini, kemarahan ini, membuat grup Matthew tiba-tiba menjadi sasaran kritik publik, seolah-olah kepada orang-orang yang menonton dengan bersemangat, mereka telah melakukan sesuatu yang marah dan marah. Sialan, Stuart benar-benar bisa berakting. Saudara itu tidak bisa melihatnya lagi. Saudaraku, saya diam-diam masuk untuk membunuhnya. Dia mendengar semua kemarahan, dan tidak ada yang namanya tipuan. Begitu Andrew mengeluarkan perintah, ia segera bergegas masuk, bahkan jika itu menyebabkan siaran langsung, Stuart harus dibunuh. Andrew tetap tenang. Sepertinya sudah hampir waktunya, dia menoleh untuk melihat Daniel, apakah semuanya sudah diatur. Tidak masalah. Petik 2. Daniel tidak tahu apa yang Andrew rencanakan, tetapi Andrew mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Andrew memintanya untuk mengatur beberapa orang, atau seseorang yang memiliki spesialisasi dalam akting. Dia juga menelepon hotline, mengeluh kepada Logan, dan bahkan mengatakan apa yang harus dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Andrew menjelaskan kepadanya satu persatu. Daniel membaca kata-kata itu, yang bahkan lebih dari yang dikatakan Stuart. Itu orang tuanya. Bab 178 Keluhan. Andrew mengangguk, mari kita mulai. Dalam siaran langsung TV, Stuart sudah menggunakan sekotak kertas rokok, dan matanya merah dan bengkak. Terima kasih. Dia berterima kasih kepada orang yang baru saja menelepon hotline untuk menghibur dirinya sendiri, tetapi dia mencibir di dalam hatinya, menertawakan sekelompok orang bodoh. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa mengambil kaisar film jika dia mengambil jalan hiburan. Bel-bel, telepon berdering lagi, dan pembawa acara bahkan tidak memikirkannya. Ada terlalu banyak teman yang peduli dengan Pak Stuart, kita terus menjawab panggilan teman berikutnya. Halo, apakah Anda juga peduli dengan Mer? Stuart, Mer. Stuart sangat menyedihkan, aku bersimpati padanya, aku lebih membenci Logan. Oh, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Petik 2. Saya ingin Matthew Tex. Istri saya adalah mantan karyawan Lin. Dia bahkan mendominasi istri saya dan mencoba memulai dengan putri saya yang belum remaja. Saya ingin menuntut dia. Petik 2. Kalimat ini akan meledak. Bahkan Stuart tidak menyangka akan ada ledakan bom seperti itu. Tuan rumah juga membuka matanya, bisakah kamu menjadi lebih spesifik? Apakah Anda ingin saya menjelaskan detail perjanjian mereka? Mereka berada di kantor, yang merupakan lantai teratas dari bekas Matthew, dia memaksa saya istri. Petik 2. Dia bandit yang sombong dan kejam. Penonton di depan TV bahkan lebih marah. Logan bahkan telah melakukan hal seperti itu. Aku juga ingin menuntut Logan. Panggilan telepon lain masuk, dia merebut rumah saya dan mengatakan bahwa rumah saya adalah harta Feng Shui, dan juga berkata bahwa saya tidak akan pindah, dia akan menemukan seseorang untuk membunuh saya. Ada juga saya manajer klub, Logan Tian membunuhnya, dia datang ke klub kami untuk bermain perempuan, mengatakan jika dia tidak puas, dia tidak akan membayar. Saya beralasan, dia langsung menendang tulang saya masih di rumah sakit sekarang. Logan terlalu mendominasi. Bekerja sama dengan perusahaan kita, mengubah kontrak secara paksa, dan merusak kontrak dengan santai, menyebabkan perusahaan saya kehilangan lebih dari $1 miliar, membuat saya ingin bangkrut. Satu demi satu keluhan. Awalnya, orang yang marah langsung naik ke puncak. Saya berharap saya bisa mengetahui Logan dan krem tulang saya. Saat ini, citra Logan benar-benar orang jahat. Bengis dan kejam dan tidak bermoral, mengkhianati iman dan melakukan kejahatan, bahkan membunuh ratusan kali tidak dapat membuat orang merasa lega. Daniel berdiri di sana, tampak ketakutan. Keluhan-keluhan ini semuanya ditulis oleh Andrew sendiri. Kakak ini, apakah Anda lupa,
itu orang tua Anda. Dia memandang Andrew, tetapi Andrew diam, mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor hotline di layar. Saat ini, Stuart dan pembawa acara sudah sangat bersemangat. Tanpa diduga, ada begitu banyak orang yang jatuh ke batu, dan sulit bagi Logan untuk melompat dari gedung dan membuktikan dirinya tidak bersalah. Halo, telepon Andrew tersambung, dan pembawa acara tidak sabar untuk segera menghubungkannya. Tuan ini, apakah Anda punya sesuatu untuk menuntut Logan? Tidak, saya hanya punya beberapa pertanyaan. Petik 2. Andrew dengan tenang berkata, sejauh yang saya tahu, Tuan Logan cacat dalam kecelakaan mobil di tahun-tahun awalnya. Dia telah berada di kursi roda selama 10 tahun. Dia tinggal di desa kota yang terbelakang dan tidak pernah bekerja di kantor Matthew yang lama. Bagaimana dia memaksa karyawan untuk menjalin hubungan di gedung kantor Lin? Petik 2 tanda tanya. Bagaimana dia, sebagai orang biasa, menandatangani kontrak untuk bekerja sama dengan orang lain dan merusak kontrak, yang menyebabkan pihak lain kehilangan lebih dari $1 miliar. Masih menempati rumah orang lain. Dia harus menjaga hidupnya, dan bagaimana dia pergi ke klub untuk bermain dengan wanita, dan menendang tulang dada manajer dengan satu kaki. Tiba-tiba, seluruh studio menjadi sunyi di depan TV, di depan media online, semua orang tiba-tiba terdiam. Bab 179 Pembalikan. Keheningan ini tiba-tiba seakan telah menuangkan sepanci air dari kepala. Tiba-tiba sadar. Tepat setelah mendengarkan keluhan, semua orang dipenuhi dengan kemarahan dan ingin mengeluarkan Logan dan kram tulang-tulangnya. Lagi pula, apa yang dia lakukan itu menyebalkan. Tapi sekarang, seseorang bereaksi, Logan dinonaktifkan. Dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri dalam hidup. Dia pernah menjadi orang yang paling rendah di keluarga Matthew. Dia tidak tahu berapa lama dia bercanda. Bagaimana dia bisa menjadi seorang eksekutif Matthew, dan bagaimana dia memaksa bawahannya di bawah aturan. Dia sendiri masih tinggal di komunitas yang bobrok, dan istri serta putrinya berjuang dengan hidup. Bagaimana dia bisa menempati real estate orang lain? Dia pergi ke klub untuk menemukan seorang wanita. Sangat sulit untuk naik ke tempat tidur. Bagaimana Anda bermain dengan wanita? Belum lagi menendang beberapa tulang manajer. Apakah dia kaki lumpuh? Untuk sementara waktu, bahkan orang bodoh tahu bahwa Logan didiskreditkan dengan jahat, dan mereka menjadi pedang orang lain dan alat yang digunakan oleh orang lain. Orang-orang yang masih berada di pihak Stuart bahkan lebih marah. Tidak ada yang ingin dipimpin oleh hidungnya seperti orang bodoh, dan bahkan jelek di depan begitu banyak orang, tampaknya mereka terlalu naif dan terlalu bodoh. Saya katakan dari awal, ini tidak mungkin. Ini pasti efek dari program, dengan sengaja mendiskreditkan Logan. Ya, dia adalah seorang penyandang cacat. Saya mendengar bahwa dia telah menyembuhkan kakinya dalam 2 hari terakhir, dan dia hanya berjalan dengan kursi roda menendang seseorang. Akankah dia seni bela diri? Petik 2. Sial, mereka yang menuduh hanya berhati hitam. Bisakah air kotor semacam ini memercik ke Logan? Pasti ada konspirasi di dalam. Pembalikan opini publik, hampir terbentuk secara instan, tidak akan pernah menyapa Anda sama sekali. Tuan rumah di ruang tamu dan Stuart sama-sama tidak tahu. Begitu telepon Andrew ditutup, beberapa orang menelepon lagi, menanyai Stuart, dan menanyakan detail keluhannya terhadap Logan. Di mana Stuart bisa berbicara sebentar. Dia tidak berharap bahwa akan ada pembalikan dalam opini publik. Dia baru saja berdiri di sisinya sendiri dan menggugat orang-orang yang menuduh Logan, tetapi sekarang dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Ini rahasia. Saya tidak bisa mengatakannya. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa Logan telah melakukan hal-hal menyedihkan ini. Petik 2. Stuart mengertakkan gigi. Lalu kamu mengatakan bahwa Logan menganiaya kamu. Bagaimana dia menganiaya kamu? Dan bagaimana Anda mengubah grup Matthew yang Anda kendalikan dengan kuat ke dalam industrinya? Petik 2.
Logan bahkan tidak bekerja untuk Lin, bahkan pemegang saham kecil. Tidak, bagaimana dia mengambilnya? Jangan biarkan kami menjadi idiot. Petik 2. Kamu berbohong. Stuart berbohong. Itu. Telepon hampir meledak, dan bahkan lebih banyak kemarahan di internet. Bukan karena Logan, tetapi karena Stuart. Pada beberapa kesempatan, ia ditemukan kontradiktif. Tuan rumah panik dan buru-buru memotong panggilan hotline, tetapi tidak tahu langkah ini, tetapi juga membuat para pemirsa percaya bahwa ini adalah program yang sengaja mendiskreditkan Logan. Itu benar-benar tidak dapat dimaafkan. Meledak, seluruh jaringan meledak, dan berita utama hampir keluar secara berurutan. Pada saat ini, ada posting lain yang dengan cepat mengenai pencarian judul dan dikirim ke semua orang hampir secara instan. Dalam konten berita, Logan masih duduk di kursi roda dan berpartisipasi dalam upacara peletakan batu pertama sekolah dasar Hope. Judulnya berbunyi, bulan pertama dari keuntungan grup Matius baru semua disumbangkan ke sekolah dasar Hope. Kemudian, donasi buku, donasi pakaian, donasi alat tulis, donasi. Sinlin memimpin dengan Logan dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk terus memberikan kembali kepada orang-orang di kota Fingol. Bahkan jika mereka tidak melakukan cukup, mereka tidak cukup besar, tetapi mereka selalu bersikeras. Ini dimulai beberapa bulan yang lalu ketika Matthew yang baru-baru saja didirikan, dan sejauh ini belum terputus. Bab 180 Kekuatan Opini Publik. Bahkan ada lebih banyak wawancara dan laporan yang keluar. Wawancara dengan pemimpin berbagai unit di kota Fingol. Para pemimpin memuji Lins baru, dan memberi Logan jempol, mengatakan bahwa ia adalah pengusaha yang teliti dan memiliki masyarakat. Pria yang bertanggung jawab, opini publik meledak lagi. Selanjutnya, tidak perlu bagi Andrew untuk membimbing. Mereka yang dapat melanjutkan sekolah karena harapan sekolah dasar telah bangkit. Mereka tidak berani mengatakannya sebelumnya karena orang mengatakan hal-hal ringan, tetapi sekarang mereka harus berdiri. Mereka yang mendapat amplop merah untuk orang tua di rumah menonjol. Terima kasih Logan di kursi roda, secara pribadi mengunjungi orang tua. Anak-anak yang mengenakan pakaian baru di tubuh mereka dan tidak lagi berlubang di sepatunya, membuka mata mereka yang cerah. Dan memberitahu mereka bahwa Paman Matthew adalah orang baik. Seluruh jaringan mendidih. Banyak wartawan dan orang-orang media mengambil kesempatan untuk turun ke jalan untuk wawancara, melaporkan. Satu persatu, dan video pendek satu demi satu, yang terus disiarkan di internet. Banyak orang mengatakan kata-kata penghiburan, kata-kata syukur, kata-kata penghiburan, dan bahkan orang meminta maaf, mengatakan bahwa mereka pada awalnya tidak jelas, sehingga mereka digunakan oleh gangster dan hampir disalahpahami orang-orang besar yang baik seperti Logan. Stuart melihat ke TV, menonton berita di ponsel, menonton video, melihat mata yang tulus, matanya merah, dan pria bertubuh besar tidak dapat menahan tangis. Andrew memberitahunya sejak awal bahwa Matthew Group keluarga kami tidak menghasilkan uang, tetapi untuk membantu lebih banyak orang dan membuat kota Fingol lebih hangat. Logan setuju, dan mengingatnya dalam-dalam di hatinya, dia menganggap ini sebagai kekuatan pendorong dan tujuan dari perkembangan Matthew. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk membantu beberapa orang, tetapi dia tidak mengharapkan efek seperti itu. Ayah, Emma dan Cynthia duduk bersama, memegang erat tangan Logan. Ketiganya menangis, terharu dan bersyukur. Emma benar-benar tahu bahwa ini adalah upaya di balik layar Andrew. Apakah orang ini sudah lama memikirkan hari ini? Siaran TV langsung pada saat ini tidak lagi memungkinkan. Hotline telepon meledak, dan tuan rumah harus berhenti. Stuart tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Dia dianggap mendiskreditkan Logan. Beberapa orang bahkan menanyai Stuart, apa tujuan membawa Mer Stuart ke acara TV. Stuart bahkan tidak tahu bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Dia panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Ayolah, itu, tuan rumah berteriak dengan cemas. Pintu stasiun TV diblokir oleh orang-orang. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak bisa pergi.
Petik 2. Stuart kaget, dan Matthew tidak lagi khawatir. Itu dihentikan oleh seseorang. Melihatnya berlari sendiri, bahkan Matthew Ulin tidak peduli lagi. Itu bahkan lebih menjengkelkan. Beberapa anak muda dengan darah di kepala merasa telah ditipu oleh Stuart. Lusinan orang berkumpul di sekitar, dan tidak tahu siapa yang memukulnya. Selain berteriak, Stuart hanya bisa memegang kepalanya dan berdoa agar Carlos menyelamatkan dirinya. Di mana bisa dikelola. Saat ini, Carlos langsung menghancurkan TV, dan dia masih belum tertampar. Dia menamparkan keras wajah Oliver yang duduk di sampingnya. Hal-hal yang tidak berguna. Baik ayah dan anakmu adalah Cynthia, limbah. Limbah. Dia menendang hati Oliver dengan keras, gemetar karena marah. Dia ingin Stuart mendiskreditkan Logan dan membuat reputasi Logan di Estopia Selatan, tapi sekarang suara Logan sangat tinggi. Raja Fu ini sepenuhnya direncanakan oleh dirinya sendiri. Sebagai gantinya, dia membuat iklan untuk Logan, sehingga reputasinya di seluruh kota Vingol langsung meningkat. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Jangan lupa baca bab selanjutnya.